Daerah darurat militer pun diberlakukan di Aceh. Puncak dari kegagalan proses perdamaian melalui jalan perundingan ini adalah dikeluarkannya keputusan Presiden atau Kepres nomor 28 tahun 2003 mengenai status darurat militer untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau NAD yang berlaku efektif pada tanggal 16 Mei 2003 pukul 00 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai panglima tertinggi di tubuh TNI dan di daerah dipegang oleh Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal Endang Suarya. Pengumuman darurat militer ini juga disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono masa itu sebagai Menko Polhukam era pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sas Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya, Dedi. Ya, hari ini saya akan membahas sedikit tentang sebelum darurat militer di Aceh dari damai hingga mencekam. Ya, seperti perang Vietnam atau perang Yugoslavia atau Bosnia. Ya, kita akan melihat apa yang terjadi sebelum diberlakukannya darurat militer di Aceh. Yang pertama ada KOHA. KOHA membawa angin segar bagi perdamaian Aceh. Penandatanganan Cessation of Hostilities Agreement atau KOHA pada tanggal 9 Desember 2002 memberikan nafas segar dan ruang baru bagi upaya penyelesaian konflik di Aceh. Pasca 2 bulan pertama penandatanganan KOHA, kontak senjata yang selama 26 tahun terjadi bisa dihentikan oleh kedua belah pihak. Masyarakat Aceh menyambut baik upaya perdamaian ini. Selama sebelum penandatanganan perjanjian damai, aktivitas masyarakat hanya berlangsung sampai sekitar pukul 7 atau 8 malam. Setelah penandatanganan bisa berlangsung sampai pukul 10 dan 11 malam. Masyarakat tidak lagi ditakutkan oleh akan adanya kontak tembak, kontak senjata, sweeping, pemungutan pajak secara liar, dan lain-lain. Terus dari KOHA lahirlah zona damai di Aceh. KOHA secara umum memiliki 4 fokus agenda, yaitu keamanan, humanitaris, rekonstruksi, dan dialog masyarakat sipil. Untuk mengawasi implementasi kesepakatan KOHA, dibentuk sebuah komite keamanan bersama, yaitu JSC atau Joint Security Community atau JSC, yang beranggotakan perwira militer senior dari TNI dan juga dari GAM, serta perwira militer senior pihak ketiga yang tujuannya oleh kedua belah pihak, pemerintah RI dan GAM. Pihak JSC ini juga berhasil menetapkan 6 zona damai, yaitu Kecamatan Kawai 16 di Kabupaten Aceh Barat, kawasan Sawang di Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Tiro di Kabupaten Pidi, dan Kecamatan Pesangan di Kabupaten Dirian, Kecamatan Simpang Keramat di Kabupaten Aceh Utara, dan Kecamatan Idi Tunong di Kabupaten Aceh Timur. JSC memberikan sanksi. Menurut hasil pemantauan dari penyelidikan JSC, telah terjadi penurunan kontak senjata yang sangat signifikan setelah penandatanganan KOHA. Meskipun kekerasan terhadap penduduk sipil masih terjadi, berdasarkan hasil temuan ini, kemudian JSC menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar. Pelanggaran yang dilakukan GAM seperti penyerangan terhadap TNI di daerah Lokop di Aceh Timur dan terjadinya peristiwa penembakan terhadap 2 orang anggota TNI di daerah Lamno, Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 16 Januari 2003. Sementara terhadap pemerintah RI, dalam hal ini TNI, JSC juga menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ringan kasus intimidasi terhadap anggota GAM oleh aparat TNI di Biren tanggal 14 Januari 2003.
Terus mulailah muncul riak konflik. Meskipun bulan ketiga setelah penandatangan KOHA, tepatnya memasuki bulan Maret 2003, komitmen kedua belah pihak terus melakukan penghentian permusuhan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seperti pada bulan-bulan awal setelah penandatanganan, mulai dengan penculikan Tengku Amri Wahab pada 4 April 2003, lalu pembakaran JSC di Langsa, Aceh Timur pada tanggal 6 April, disusul dengan penembakan 2 inspektur polisi di Lantamun, Aceh Besar tanggal 7 April. Ada juga penembakan 9 warga sipil hingga tewas di Kecamatan Tiro, Mutiara, dan Delima, Kabupaten Pidi. Puncak krisis implementasi KOHA adalah penyerangan di Pusakan dan perusakan kantor JSC Aceh Tengah pada awal Mei 2003. Kantor JSC tersebut kemudian ditutup dan seluruh personilnya ditarik kembali ke Banda Aceh. Direspon dengan pendekatan militer. Krisis ini direspon pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Megawati dengan mengajukan proposal operasi terpadu sebagai jawaban atas persepsi mereka tentang kebuntuan proses perundingan damai. Operasi terpadu yang direncanakan meliputi operasi pemulihan keamanan, operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, dan juga operasi pemantapan pemerintahan daerah. Fokus operasinya hanya 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Pidi, Aceh Utara, Biren, Aceh Besar, dan Aceh Timur, yang menjadi basis konflik. Namun dalam konteks ini juga dikedepankan rencana pemberlakuan daerah atau pemberlakuan keadaan darurat militer untuk mengefektivitas pelaksanaan operasi terpadu. Terus terjadilah darurat militer pun berlaku di Aceh. Puncak dari kegagalan proses perdamaian melalui jalan perundingan ini adalah dikeluarkannya keputusan Presiden atau Kepres nomor 28 tahun 2003 mengenai status darurat militer untuk Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berlaku efektif mulai tanggal 19 Mei 2003 pukul 00 sampai jangka waktu 6 bulan ke depan. Dasar dari pertimbangan penetapan status darurat militer ini adalah situasi di Aceh yang dinilai dalam keadaan bahaya dengan tingkat darurat militer dan penguasaan tertinggi darurat militer pusat di tangan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan penguasaan darurat militer di daerah NAN dipegang oleh Pangdam Iskandar Muda, yaitu Mayor Jenderal Endang Suwaria. Itulah alur daripada perdamaian dan terus terjadinya darurat militer yang terjadi di Aceh. Banyak darah, banyak bersimbah darah terjadi di mana-mana selama pemberlakuan darurat militer. Darurat militer ini berakhir dengan damai, yaitu terjadinya musibah tsunami di Aceh. Itulah cuplikan atau itulah silsilah berita yang saya baca dari Aceh Plus untuk sahabat SAS Inisiatif. Untuk hari ini kita cukupkan dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.